Halo, selamat datang di Yang Penting Asik, podcast yang membahas isu-isu penting di dunia ASN dengan gaya santai tapi bermakna. Hari ini kita angkat topik yang makin relevan, yaitu ASN dan jerat judi online. Di era digital, godaan makin dekat, cukup satu klik, satu transfer, dan satu ilusi kemenangan. Tapi di balik itu, ada tanggung jawab besar sebagai pelayan publik. Bersama 4 narasumber keren kita, akan bedah fenomena ini dari berbagai sisi. Hukum, psikologi, sosial, dan tentu saja komunikasi publik yang solutif. Yuk kita mulai. Tapi sebelum memulai acara sesi pada hari ini, marilah kita berkenalan terlebih dahulu kepada 4 narasumber kita. Dimulai dari Mbak Biba. Nama saya Biba, saya akan membahas tentang fenomena dan fakta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Di sini saya akan membahas tentang perspektif hukum sama etika. Dari Mas Bil. Perkenalkan, nama saya Bulsikar Fakri. Saya akan membahas tentang pihak-pihak atau yang akan terlibat dalam aktivitas ini. Selanjutnya, halo, perkenalkan saya Nabila. Saya akan membahas segmen tentang solusi serta komunikasi publik. Oke, baik. Yang terakhir, perkenalkan nama saya Cahya sebagai host di podcast pada hari ini. Mulai dari narasumber pertama, untuk Mbak Bibah, saya persilakan waktunya. Terima kasih. Fenomena judi online bukan sekedar tren, tapi sudah jadi ancaman sistematik. Menurut PPATK, transaksi judi online di Indonesia tembus 600 triliun dalam satu kuartal. Dan mirisnya, ada ASN yang terlibat bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai fasilitator. Kenapa bisa terjadi tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, atau minimnya literasi digital? Kita perlu jujur, ASN bukan robot. Mereka punya stres, punya rasa penasaran, dan kadang lingkungan kerja yang permisif. Tapi apakah itu cukup jadi alasan, atau justru ini sinyal bahwa kita perlu pendekatan dalam membangun integritas ASN? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bibah. Selanjutnya untuk Mas Fauzi. Secara regulasi, ASN yang terlibat judi online melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplinnya ASN. Sanksi bisa berat, dari penurunan pangkat, pemecatan, hingga pidana jika ada unsur pencucian uang. Tapi, mari kita jujur, apakah sistem pengawasan internal sudah cukup kuat? Apakah atasan berani menindak? Atau justru ada budaya asal tidak ketahuan? Etika ASN bukan sekedar aturan tertulis, tapi soal integritas yang hidup dalam keseharian. Dan itu harus dibangun bukan hanya ditakuti. Kita perlu sistem yang bukan hanya menghukum, tapi juga mencegah dan Baik, Mas Fauzi sudah selesai. Selanjutnya Mas Bil. Baik. Di balik angka dan regulasi ada manusia, ada ASN yang terjerat utang, kehilangan keluarganya, bahkan bunuh diri karena judi online. Ini bukan sekedar pelanggaran, tapi tragedi. Judi online menawarkan pelarian yang instan dari stres dari kerja, rasa jenuh, ataupun tekanan hidup. Tapi pelarian itu semua, yang ada justru spiral kehancuran, finansial, emosional, sosial. Kita perlu pendekatan yang lebih manusiawi, konseling, ruang curhat, dan sistem pendampingan. ASN bukan hanya butuh pengawasan, tapi juga butuh dukungan. Karena di balik seragam, mereka tetap manusia. Cukup bagi saya. Oke, terima kasih Mas Bil. Selanjutnya Mbak Nabila. Baik, terima kasih dari moderator. Sebagai
komunikator publik, saya percaya bahwa solusi bukan hanya soal sanksi, tapi juga soal narasi. Kita perlu membangun komunikasi yang menyentuh, bukan menggurui. Kampanye visual, podcast seperti saat ini, infografis interaktif, bahkan gaya retrofuturistik bisa jadi senjata untuk membangun kesadaran. Kita bisa bikin konten yang relatable. ASN bukan malaikat, tapi bisa jadi teladan. Edukasi harus terasa dekat, menyenangkan, dan relevan. Karena integritas itu bukan jargon, tapi gaya hidup. Dan gaya hidup itu dibentuk lewat komunikasi yang kreatif dan konsisten. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada untuk tanya jawab, nanti kita langsung jika ada pertanyaan langsung oleh yang ingin ditanyakan langsung menjawab. Seperti itu. Mungkin yang pertama ada yang ingin Izin ditanyakan. moderator, Ya, saya baik ingin Mbak Biba. bertanya, jadi kenapa judi online itu dianggap bermasalah bagi aparatur sipil negara? Terima kasih. Baik, untuk Mas Bil bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Biba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ida. Jadi judi online itu adalah aktivitas taruhan berbasis digital yang melibatkan uang atau nilai lain dengan hasil yang bergantung pada keberuntungan. Bagi ASN, keterlibatan dalam judi online pastinya melanggar etika, hukum, dan merusak kepercayaan publik. ASN adalah pelayan negara, bukan pencari keuntungan pribadi lewat cara yang ilegal. Begitu untuk saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bil. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Izin moderator, ini saya mau bertanya nih. Baik, Mas Fauzi. Mengapa ASN itu bisa terlibat dalam judi online? Mungkin ada jawabannya. Baik, kepada Mbak Nabila bisa minta untuk dijawab pertanyaan dari Mas Fauzi. Baik, moderator, saya ingin menjawab tadi terkait mengapa ASN bisa terlibat dalam judi online ini. Jadi ada beberapa alasan, mulai dari tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, pengaruh lingkungan kerja, dan kemudahan akses ke platform judul itu sendiri. Beberapa ASN mungkin merasa gaji tidak cukup, lalu tergoda dengan iming-iming cuan instan dari judi online, padahal risikonya sangat besar. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Pertanyaan selanjutnya. Baik, moderator, saya izin bertanya. Ya, baik, Mas Bil. Pertanyaan saya, siapa saja yang terpengaruh atau terdampak oleh praktik ilegal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Fauzi. Bisa minta tolong untuk dijawab pertanyaan dari Mas Bil. Terima kasih moderator. Jadi gini sih sebenarnya, tidak hanya ASN sih yang terlibat, tapi juga keluarga mereka, instansi tempat mereka bekerja, dan masyarakat luas. Ketika ASN terjerat ketika ASN terjerat judul, kinerja mereka terganggu, reputasi instansi tercoreng, dan pelayan publik pun bisa ikut menurun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin moderator, saya ingin bertanya. Baik, Mbak Nabila. Pertanyaan saya mungkin di mana praktik judi online ini biasa terjadi atau terdeteksi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Mbak Biba, minta tolong untuk dijawab. Baik, terima kasih Mbak Nabila, moderator. Jadi praktik judul bisa terjadi di mana saja. Bisa di rumah, di kantor, bahkan saat jam kerja. Karena berbasis digital.
aparatur sipil negara bisa mengakses situs atau aplikasi judul lewat ponsel tanpa terdeteksi langsung. Beberapa kasus terungkap lewat audit transaksi keuangan atau laporan dari rekan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Ada pertanyaan selanjutnya? Kita buka 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya nih moderator. Baik, Mas Wazi. Kapan sih pemerintah mulai serius menanggapi isu ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bill. Minta tolong untuk dijawab. Baik, saya izin menjawab. Setelah isu ini mulai mendapat perhatian serius sejak awal 2024 ketika PPATK merilis data transaksi judi online yang melibatkan ASN. Akibatnya pemerintah merespon dengan menertibkan surat edaran Menteri PANRB nomor 5 garing 2 2024 tentang pencegahan dan penanganan ASN yang terlibat judi online. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bill. Pertanyaan terakhir. Izin bertanya moderator, bagaimana Baik. cara mencegah dan menangani keterlibatan ASN dalam praktik judi online ini? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Minta tolong untuk dijawab. Baik, izin moderator untuk menjawab. Terkait pertanyaan sebelumnya, pencegahan ini bisa dilakukan lewat edukasi atau kampanye integritas dan pengawasan internal tentunya. Penanganan ini melibatkan sanksi disiplin sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila. Selanjutnya, karena kita sudah di sesi terakhir, terima kasih untuk 4 narasumber yang sudah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Kemudian, judi online bukan sekedar isu hukum, tapi cerminan tantangan moral di era digital. ASN adalah wajah negara ketika mereka tergoda, yang tercoreng bukan hanya nama pribadi, tapi kepercayaan publik. Mari kita jaga integritas ASN, bukan hanya dengan aturan, tapi juga dengan empati, edukasi, dan inovasi. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Jangan lupa, reformasi birokrasi bukan hanya soal sistem, tapi juga soal hati. Sampai jumpa di episode berikutnya.